Saya melihat ada dua kubu utama yang berbeda dari para investor ketika menilai saham perusahaan BJTM. Jelas kubu yang pertama ini beranggapan bahwasannya BJTM menarik sebagai sarana investasi karena tingkat dividen yang konsisten dan nominal dividen per share-nya itu relatif bertumbuh dari tahun ke tahun. Tetapi pada kubu yang kedua, melihat BJTM ini tidak menarik sebagai sarana investasi karena dianggap harga sahamnya ini tidak kemana-mana dan bahkan pada beberapa tahun terakhir ini justru cenderung turun. Seperti yang pernah kita bahas di playlist susun portofolio investasi saham, kami memang memiliki saham dari BJTM, tetapi semakin ke sini kami menilai permasalahan yang ada, kekhawatiran kami ini ternyata mulai terjawab satu persatu. Lalu apakah saat ini saat yang tepat untuk berpisah dengan BJTM? Atau badai yang sesungguhnya sudah berhasil dilalui oleh BJTM? Nah, kita akan bahas permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi oleh BJTM pada video ini supaya kita tetap bisa menilai secara objektif dalam kita berinvestasi tentu saja. Apabila topik BJTM ini diminati oleh Bapak Ibu dan penonton sekalian, tentu ke depan kita bisa bahas lebih dalam mengenai sisi positifnya ya. Serta ada catatan-catatan penting bagi kita para investor dari BJTM. Ya pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai akhir, dan bagi Bapak Ibu yang baru join langsung saja klik subscribe supaya nanti ke depannya kita bisa belajar bersama. Belum lama ini, BJTM dihebohkan dengan berita yang cukup panas bagi negara, bagi pemegang saham, dan juga bagi masyarakat secara luas. Bank daerah ini mengalami kasus kredit fiktif dengan nominal yang cukup signifikan, yaitu sekitar 569 miliar rupiah. Secara sederhananya, terdapat oknum dari pihak BJTM yang bekerja sama dengan oknum dari pihak luar untuk membuat kredit fiktif. Tujuan akhirnya adalah para oknum ini dapat mengakali sistem untuk bisa memperoleh uang dari pencairan kredit yang diperoleh. Tetapi tentu saja ya, pada akhirnya kasus ini terungkap dan para pelaku diproses secara hukum. Nah, menurut saya ini sangat menyebalkan ya, karena kasus ini terjadi di saat kinerja keuangan BJTM itu sedang tidak baik-baik saja. Dengan adanya kasus ini tentu membuat pukulan ke kinerja keuangan BJTM semakin dalam. Ya, faktanya di tahun 2024 lalu nilai penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan dari BJTM itu naik 593 miliar rupiah atau tumbuh sekitar 85,49% dibandingkan pada akun yang sama di tahun 2023. Jika tidak ada kasus korupsi ini, laba dari BJTM di tahun 2024 full year tentu akan jauh lebih baik dari yang diperoleh yang sudah dicatatkan. Mengingat nilai korupsi ini cukup signifikan di 569 miliar rupiah, setara dengan 44%-an dari laba bersih di tahun 2024. Dan tidak hanya itu, kasus korupsi di Bank Jatim juga terjadi di cabang Kepanjen di Malang dengan total kerugian mencapai 170 miliar rupiah. Terjadi juga di cabang Syariah Sidoarjo senilai lebih dari 25 miliar rupiah. Bahkan di tahun 2013, kasus kredit fiktif ini di cabang HR Muhammad Surabaya juga pernah terjadi dengan kerugian sekitar 52 miliar rupiah. Artinya dari rangkaian kasus korupsi yang berulang ini menjadi tanda tanya besar bagi para investor terhadap manajemennya. Apakah perusahaan ini memang dikelola secara profesional atau tidak? Jangan-jangan konsep GCG yang ada atau Good Corporate Governance yang ada ini ternyata hanya memang sebatas konsep saja, yang mana belum bisa diterapkan oleh Bank Jatim secara menyeluruh. Kalau kita masuk pada permasalahan yang kedua, ini sebetulnya juga dialami oleh beberapa BUMN, yaitu beban tenaga kerja yang nilainya naik di saat laba bersih turun. Di sini kita akan bahas secara spesifik di tahun 2023 dan 2024 ya, supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lebih rinci. Pada tahun 2024 ini, Bank Jatim memang sedang berproses menjadi induk terhadap 5 BPD melalui KUB, yaitu dari Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten, Bank Sultra. Jadi bagi saya, logis kalau di tahun 2024 ini jumlah karyawan atau jumlah pegawainya itu bertambah. Tetapi apabila kita hitung dengan lebih seksama, dengan lebih detail ya, menurut saya skema penetapan gaji dan bonus ini belum berdasarkan asas yang sama-sama menguntungkan para pemangku kepentingan, terutama bagi para investor. Di tahun 2024, jumlah pegawai yang termasuk di dalamnya ini ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap,
dari outsourcing dan juga pegawai magang, totalnya itu sekitar 7.366 orang. Sedangkan total gaji dan tunjangan di luar milik direktur dan komisaris ya, ini adalah sekitar 1,71 triliun rupiah. Artinya rata-rata gaji per pegawai itu sekitar 232 juta rupiah dalam 1 tahun di 2024. Nah, angka tersebut ini naik dibandingkan di tahun 2023 karena di tahun 2023 jumlah pegawainya ini sekitar 7.244 dengan total gaji dan tunjangan di luar milik direktur dan komisaris itu sekitar 1,59 triliun rupiah. Artinya rata-rata gaji dan tunjangan yang diperoleh per pegawai di tahun 2023 adalah 230 juta rupiah. Rata-rata gaji dan tunjangan ini naik 5,61%, padahal laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini turun sekitar 12,81%. Di sini saya nggak ketemu logika berpikirnya seperti apa, dan ini jelas tidak menguntungkan bagi para investor. Lanjut lebih dalam kita bahas dari sisi gaji dan tunjangan milik direkturnya atau direksi ya, yang mana terdiri dari gaji direksi, tambahan penghasilan direksi, dan juga perumahan direksi di tahun 2024. Ini totalnya sekitar 22,79 miliar rupiah di tahun tersebut. Dengan jumlah direksinya ada 7 orang, artinya rata-rata gaji dan tunjangan per direksi itu sekitar 3,25 miliar rupiah. Yang mana angka tersebut juga naik dibandingkan tahun 2023 karena total gaji dan tunjangan direksi di tahun 2023 ini sekitar 19,65 miliar rupiah dengan jumlah direksinya sama 7 orang, artinya rata-rata gaji dan tunjangan per orang di tahun 2024 itu sekitar 2,8 miliar rupiah. Ini yang menarik datanya, kalau kita cermati rata-rata gaji dan tunjangan per direksi ini naik 15,96%, padahal laba bersihnya tadi ini turun sekitar 12,81%. Terakhir nih dari sisi komisarisnya, secara sederhana juga punya pola yang sama. Rata-rata gaji dan tunjangan di tahun 2024 itu sekitar 2,5 miliar rupiah per orang komisaris ya. Sedangkan di tahun 2023 ini sekitar 2,07 miliar rupiah per orang komisarisnya. Artinya rata-rata gaji dan tunjangan per komisaris ini naik 20,77%, padahal laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini turun 12,81%. Kalau kita masuk ke permasalahan yang ketiga, pada permasalahan yang ketiga ini juga bisa menjawab dan menjadi refleksi dari kinerja harga saham Bank Jatim di bursa saham. Kalau kita hanya melihat dari sisi revenue dan laba bersih saja, seolah-olah dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2024, secara relatif Bank Jatim masih mengalami pertumbuhan, terlihat baik-baik saja. Tetapi kalau kita melihat efisiensi manajemen dalam mengelola modal yang ada, yang mana kita gunakan indikator return on equity, pada periode yang sama yaitu di tahun 2020 sampai 2024, nilainya ini secara konsisten terus menurun. Penurunan return on equity mulai dari level 14,88% di tahun 2020 dan secara bertahap ini terus melemah hingga di tahun 2024 yang mana hanya tersisa di level 8,88% saja. Dan kalau dibandingkan dengan harga saham yang ada ya tentu korelasinya cukup kuat ya. Karena ketika tingkat return on equity-nya itu semakin rendah, semakin lemah, harga sahamnya akan mengikuti secara relatif karena dianggap tidak menarik sebagai instrumen investasi. Mungkin ada pembelaan bahwasanya di periode tersebut kondisi ekonomi itu sedang tidak baik-baik saja sehingga kinerja bank juga mengalami tekanan. Pada sudut pandang tertentu hal tersebut ada benarnya ya. Dan memang kondisinya demikian. Setelah keluar dari pandemi COVID-19, kondisi ekonomi mulai berangsur memulih tetapi memang banyak rangkaian yang menghambat laju pertumbuhan. Tingkat suku bunga juga relatif tinggi terutama sejak periode Agustus 2023 yang berangsur naik hingga puncaknya di bulan April 2024 di level 6,25%. Hal ini sangat merepotkan bisnis bank karena dapat menghambat laju pertumbuhan kredit di masyarakat serta berpotensi meningkatkan biaya beban bunga dan syariah dari perbankan yang dibayarkan kepada nasabahnya. Nah, tetapi terlepas dari kondisi eksternal yang terjadi, bagi saya itu tidak cukup bisa membenarkan manajemen dalam mencetak kinerja yang biasa saja atau bahkan mengalami kinerja pelemahan. Kalau kita membandingkan dengan kinerja dari BBCA di periode yang sama di tahun 2020 sampai 2024, justru nilai return on equity-nya itu secara konsisten mengalami peningkatan. Memang banyak hal yang berbeda dari BBCA dan BJTM ya, yang mana ini membuat tidak bisa dibandingkan head to head secara 100%.
Tetapi karena bisnisnya sama-sama bisnis perbankan, suka tidak suka pada akhirnya orang akan membandingkan. Dan dalam hal ini sudah bisa menjawab bahwasannya memang kualitas kinerja dan kualitas manajemen dari Bank Jatim masih sangat jauh dibandingkan BBCA yang menjadi mercusuar di industri perbankan sampai saat ini di Indonesia. Nah, dari serangkaian kasus permasalahan yang ada, terutama di kasus korupsi, akhirnya pemilik dan pengendali dari Bank Jatim ini melalui pemerintah eksekutif merombak susunan manajemen kunci dari Bank Jatim. Dari hasil RUPS yang telah dilaksanakan di bulan Mei 2025, ini susunan manajemennya adalah sebagai berikut. Secara garis besar terjadi perombakan besar-besaran ya, karena komisaris yang tersisa 3 orang dan 3 orang lainnya itu adalah calon komisaris, artinya orang baru. Sedangkan direktur yang tersisa ini adalah 2 orang, sisanya secara dominan itu adalah orang baru. Secara umum bagi saya ini pergantian manajemen kunci memang menjadi sinyal positif ya, karena dengan rangkaian permasalahan serta perolehan hasil akhir yang ada, menurut saya manajemen kunci sebelumnya secara keseluruhan masih jauh dari hasil yang bagus. Dengan adanya perubahan manajemen ini harapannya bisa membawa perusahaan atau Bank Jatim ini semakin positif sekaligus membawa Bank Jatim mencapai visi utamanya. Lalu bagaimana profil manajemen kunci yang baru? Apakah cukup bagus atau tidak? Kita akan bahas secara sampling, yaitu profil dari Ibu Adi Sulistiowati selaku komisaris utama dan juga Bapak Winardi Legowo selaku direktur utama. Ada baiknya Bapak Ibu juga melihat profil manajemen kunci lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kalau kita lihat profil dari Ibu Adi Sulistiowati, beliau ini komisaris utama usia sekitar 58 tahun ya. Latar belakang pendidikannya S1 dari manajemen di Universitas Krishna Dwipayana. Rangkap dan riwayat jabatannya, beliau ini secara garis besar memulai karirnya dari BNI, mulai dari asisten pemasaran. Secara singkat, beliau memang punya karir yang cukup bagus dan sampai pada akhirnya di posisi wakil direktur utama di BNI. Secara umum, beliau ini punya pemahaman yang mendalam di industri perbankan. Sedangkan dari sisi Bapak Winardi Legowo sendiri, beliau usianya masih 56 tahun dan latar belakang pendidikannya S1 Ekonomi Manajemen. Pada sisi riwayat dan rangkap jabatannya ini relatif sulit untuk diperoleh karena datanya masih cukup terbatas. Tetapi posisi terakhirnya adalah Kepala Wilayah 11 Bali dan Nusa Tenggara di Bank Mandiri atau BMRI ya kodenya. Secara garis besar juga Bapak Winardi Legowo ini juga punya kapasitas dalam mengelola bisnis perbankan ya, karena beliau punya jabatan yang cukup bagus di BMRI. Ya, penutupnya mungkin bagi saya ya, secara keseluruhan memang Bank Jatim ini punya kelemahan yang cukup banyak yang bisa dibahas dan masih bisa didetailkan lagi. Kalau kita mau bahas jelek-jeleknya semua masih bisa lah itu. Saya secara objektif menilai kualitas dari Bank Jatim ini tergolong yang biasa saja. Jadi kalau kita punya sahamnya, ya ini jadi pertanyaan apakah mau dipertahankan atau tidak. Tapi secara objektif menurut kami Bank Jatim ya kualitasnya biasa saja. Masih banyak bank yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan Bank Jatim. Terutama juga kalau kualitas dari Bank Jatim itu trennya mengikuti tren yang ada sekarang, mengalami tren pelemahan dan segala macamnya, tentu kualitasnya bisa kita downgrade. Nah, tetapi apakah dengan rangkaian kelemahan yang ada dan yang sudah terjadi ini membuat saham Bank Jatim itu tidak layak untuk dibeli? Nah, coba gimana menurut Bapak Ibu? Coba drop di komen ya. Jika memang banyak yang minat dengan topik Bank Jatim, kita bisa bahas ke depannya dari sisi positifnya ya. Di sini kan kita bahas jelek-jeleknya atau buruk-buruknya. Nah, ke depan kalau memang ini banyak yang berminat, kita bisa bahas dari sisi positifnya dan catatan-catatan penting bagi para investor. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu telah menonton video ini sampai akhir dan bagikan video ini ke orang-orang di sekitar supaya channel ini semakin bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.